Halo kelas, pada pertemuan kali ini Pak Ari akan menyampaikan tutorial menggunakan Google Slide pada Google Classroom. Langkah pertama, silakan kalian buka browser. Saya gunakan browser Google Chrome. Lalu di address bar silakan buka classroom.google.com. Silakan dibuka kelasnya. Saya contohkan salah satu kelas, saya membuat kelas proyek untuk contoh pada kali ini. Dan di dalam tugas kelas saya sudah membuat tugasnya. Tugasnya adalah buatlah presentasi mengenai coronavirus pada Google Slides. Google Slides kita gunakan untuk membuat presentasi. Cara membuatnya, tekan tombol tambah atau buat. Lalu akan muncul menu, berbagai macam menu. Yang kita gunakan adalah slide. Nah, Google Classroom telah menyediakan Google Slide bagi kalian. Apabila sudah selesai, silakan ditekan di sebelah sini. Dan inilah antarmuka dari Google Slide. Bila kalian terbiasa menggunakan Microsoft Office PowerPoint untuk membuat presentasi, maka Google Slide juga hampir sama. Tool-tool yang disediakan juga mirip, jadi memudahkan kita juga untuk membuat presentasi di dalam Google Slide. Yang pertama, kalian bisa tentukan tema. Tema di sini akan berisi background serta format dari teks. Silahkan ditekan. Di sebelah kanan disediakan berbagai macam tema. Bisa kalian pilih salah satu yang kalian sukai. Saya contohkan temanya seperti ini. Google Slide menyediakan secara otomatis satu buah slide yang nantinya kita akan bisa gunakan sebagai judul utama dari presentasi kita. Untuk temanya kita tutup dulu. Maka di dalam slide pertama kita tambahkan judul utama presentasi. Karena soalnya mengenai coronavirus, maka judul utamanya saya buat coronavirus. Untuk subjudul bisa kalian tambahkan nama. Lalu kelas. Misalkan saya kelasnya 7D. Lalu nomor absen. Nomor absennya misalkan 40. Nah, ini penting sebagai identitas kalian. Jadi nanti Bapak Ibu Guru saat melihat presentasi di judul utama, Bapak Ibu Guru juga langsung dapat mengenali berdasarkan identitas yang kalian buat. Langkah selanjutnya, kita akan membuat atau menambah slide. Menambah slide ada di sebelah sini. Tekan. Lalu untuk slide yang kedua saya contohkan slide dengan judul dan isi. Jadi di sini kita tambahkan judul, misalkan slide kedua, pengertian coronavirus. Untuk pengertian saya ambil misalkan dari kutipan internet. Misalkan saya ambil dari laman alodokter.com. Saya cari pengertian mengenai coronavirus. Nah, menurut alodokter.com, coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan.
Lalu sampai satu paragraf ini misalkan saya salin, saya sorot semua satu paragraf, lalu saya klik kanan, saya salin. Saya masuk lagi ke dalam Google Slide, dan saya tempel di sini. Lalu ukuran hurufnya saya sesuaikan, karena terlihat kurang besar. Ya, baik sebesar ini. Jangan lupa, setiap kutipan yang diambil dari internet maupun dari sumber lainnya, harap langsung dibuat sumbernya. Saya contohkan, saya tambahkan teks di sini. Dikutip dari, saya salin laman alodokter.com, lalu saya tempel di sini. Dan kutipan-kutipan seperti ini nanti akan menjadi satu daftar pustaka di slide paling akhir. Silakan kalian buat slide paling akhir menjadi slide yang berisi daftar pustaka. Lalu contoh ketiga, misalkan slide yang berisi gambar. Saya pakai slide kosong. Lalu saya coba ambil gambar yang sebelah sini juga. Caranya klik kanan gambar, lalu tekan salin gambar. Saya kembali lagi ke Google Slide, lalu saya klik kanan di lembar yang kosong, saya tekan tempel. Lalu saya ketengahkan. Lalu saya beri judul. Gambar penderita penyakit corona virus, misalkan seperti itu. Lalu perataannya saya gunakan perataan tengah, dan saya letakkan di tengah-tengah, tengah atas. Lalu untuk ukuran tulisannya saya sesuaikan lebih besar. Ya, misalkan ukurannya 24. Lalu jangan lupa, karena gambar ini kita ambil juga dari sumbernya dari internet, maka disertakan juga sumber gambar. Contoh, klik kanan, salin alamat gambar, lalu kembali lagi ke sini, lalu kita buat text box lagi, di sini kita tempel. Nah, ini adalah sumber gambar. Bisa kita sesuaikan ukuran tulisannya, kita kecilkan tidak apa-apa. Ya, seperti ini misalkan. Ya, inilah contoh kita menggunakan Google Slide. Yang berikutnya, di sini ada menu transisi. Menu transisi ini bisa kita gunakan untuk memberi animasi pergantian antar slide. Misalkan, saya pilih slide pertama. Saya gunakan transisi di sini. Lalu saya terapkan transisinya, misalkan transisinya adalah leburkan. Lalu kecepatan transisinya kita buat sedang, dan kita bisa lihat terlebih dahulu seperti apa transisi itu. Nah, contohnya seperti itu hasil transisinya. Misalkan kita buat lagi lebih lambat. Kita stop dulu. Lalu kita lebih lambatkan dan tekan putar. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu untuk slide kedua, stop lagi. Lalu untuk kita pilih slide kedua, kita masukkan transisinya, saya coba slide dari kanan. Lalu saya lambatkan. Kita coba seperti apa? Ya, seperti ini. Kalau terlalu lambat, maka bisa diatur waktunya. Ya, kira-kira seperti ini sangat baik waktunya. Untuk slide ketiga, saya coba transisinya adalah misalkan galeri.
Lalu saya lambatkan, durasinya sedang. Saya coba. Ya, inilah penggunaan transisi pergantian antar slide. Yang berikutnya saya sampaikan adalah penggunaan menu latar belakang. Transisinya kita close dulu. Penggunaan menu latar belakang digunakan untuk memberi latar belakang pada slide. Saya coba tekan menu latar belakang, lalu pilih gambar. Tombol cari di sini artinya adalah kita memiliki gambar di dalam penyimpanan harddisk kita yang nantinya akan digunakan menjadi background atau latar belakang. Bisa juga gambar yang kita miliki langsung kita tarik saja masuk ke dalam Google Slide tersebut. Contoh, gambar yang saya miliki adalah wallpaper logo DB2. Saya masukkan ke dalam sini, lalu saya pindahkan. Caranya adalah klik kiri, tahan, seret, lalu pindahkan ke sini. Nah, gambar latar belakangnya sudah masuk dalam slide. Lalu kalau misalkan kita mau memilih lagi yang lain, silahkan tekan pilih gambar. Saya coba untuk yang tombol cari. Misalnya, nah, saya sudah memiliki gambar coronavirus. Ya, seperti ini. Bila sudah yakin, itu yang akan kita pilih, tekan tombol selesai. Mohon diperhatikan untuk penggunaan latar belakang, jangan sampai warna latar belakang menjadi lebih dominan daripada teksnya. Apabila warna latar belakang ini yang kita tetapkan, maka kita harus memperhatikan warna teksnya. Warna teksnya apabila lebih pudar dibandingkan warna latar belakang, maka warna teksnya bisa kita ganti. Warna teks kita ganti di sebelah sini. Contohnya, saya gunakan warna teksnya kuning misalkan. Ya, seperti ini. Lalu untuk yang sumber gambar di bawah ini, saya ganti warna teksnya putih misalkan. Ya. Untuk selanjutnya, di atas sini ada beberapa macam menu yang membantu kita dalam pengerjaan Google Slide. Contoh, di sini ada menu File, ada menu Edit, ada menu Lihat. Menu Lihat ini bisa kita gunakan apabila kita ingin menayangkan presentasi yang kita buat. Saya contohkan, lihat, lalu tayangkan. Nah, karena kita berada di posisi slide ketiga, maka dia langsung menayangkan slide ketiga. Kalau kita mulai dari awal, seperti ini. Ya, ini hasilnya. Saya menuju ke slide kedua, lalu saya menuju ke slide ketiga, dan terakhir tekan keluar. Untuk Google Slide, siswa-siswi memang membutuhkan koneksi internet secara online. Jadi, siswa-siswi juga apabila sudah terkoneksi online ke dalam Google Slide, siswa-siswi tidak perlu khawatir apabila hasil pekerjaan siswa-siswi akan hilang, karena Google Slide ini akan otomatis menyimpan semua perubahan di dalam drive kalian. Artinya, semua perubahan yang kalian lakukan, perubahan terakhir sekalipun, akan langsung otomatis tersimpan di dalam Google Drive kalian. Untuk proyek pada kali ini, saya selesaikan di sebelah sini. Jadi tidak perlu disimpan, lalu saya langsung close saja. Apabila kita ingin membuka lagi proyek yang tadi, maka silahkan tekan tombol di sini.
Nah, ini membuktikan bahwa seluruh perubahan terakhir yang kita lakukan pada hasil presentasi Google Slide kita akan selalu tersimpan. Buktinya di sini ada status terakhir diedit 3 menit yang lalu. Dan apabila saya melakukan perubahan, misalkan saya tambahkan 1 slide misalkan, di sini akan otomatis statusnya menyimpan dan semua perubahan disimpan di Drive. Jadi siswa-siswi tidak perlu khawatir, semua perubahan dan pekerjaan yang dilakukan akan otomatis tersimpan. Saya close kembali. Lalu untuk yang berikutnya, apabila siswa-siswi masih ingin melakukan penambahan dan perubahan pada pekerjaan Google Slide-nya, maka siswa-siswi tidak perlu menekan tombol serahkan. Jadi tombol serahkan ini kita akan gunakan atau kita akan tekan apabila hasil presentasi di Google Slide telah selesai. Saya contohkan, apabila kita keluar, lalu masuk lagi, masuk lagi ke dalam tugas kalian. Nah, tugas kalian sudah tersimpan di sini. Dan Bapak Ibu guru juga pasti akan bisa melihat progres yang kalian lakukan. Jadi, apabila kalian mengerjakannya hari demi hari, satu hari ini kalian mengerjakan 3 slide misalkan. Lalu hari kedua kalian menambahkan 3 slide. Maka sebelum slide atau presentasi itu selesai, kalian tidak perlu menekan tombol serahkan. Dan apabila memang sudah selesai, maka kalian terakhir diakhiri dengan menekan tombol serahkan. Saya buktikan bahwa pekerjaan kalian akan selalu tersimpan di sini. Saya buka. Dan ini perubahan yang saya lakukan di slide terakhir, bahwa semuanya tersimpan. Lalu saya close kembali dan saya misalkan bahwa pekerjaan ini sudah selesai, maka saya tekan tombol serahkan. Saya tekan tombol serahkan. Ya, baik. Untuk tutorial kali ini telah selesai. Silahkan apabila kalian masih ada pertanyaan, bisa kalian ajukan pertanyaannya di kolom komentar ataupun menghubungi saya langsung di nomor WA saya. Demikianlah tutorial pada kali ini. Terima kasih. Salam Boskonian dan selalu semangat belajar.